Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Robertus Banggur, mahasiswa TPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan kedua, LPTK Universitas Hamsabadi. Hari ini, Rabu tanggal 25 November 2020, saya akan melaksanakan ujian UKIN. Tempat pelaksanaannya SD Kabukina, kelas 4. Oleh karena itu, saya mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua. Semoga saya mampu melaksanakan ujian ini dengan baik dan sukses. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Kak. Hai. Hello. Halo. Hai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah. Jadi saya senang rasanya ketika anak semua bisa hadir pada hari ini dalam keadaan sehat. Anak sekalian, sebelum kita lanjut, saya cek dulu kehadiran kita. Apa ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua, Kak. Hadir semua? Ya, Kak. Jadi anak-anak hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Ya. Nah, Ya, kalau itu sebelum kita mulai, kita buka kegiatan kita dengan doa. Saya minta anak Rasela untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta kalian semua untuk berdiri, ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Marilah kita sepati untuk berdoa. Ya, silakan duduk. Terima kasih pada Rasela yang sudah memimpin doa. Anak-anak sekalian, jadi hari ini kita lanjut pembelajaran kita pada tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan hari ini kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Jadi ada dua materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu adalah gambar 3 dimensi. Yang kedua adalah hubungan antara sila Pancasila dengan simbolnya. Manfaat setelah kita mempelajari materi ini anak-anak, yang pertama, kalian mampu menggambar bangunan atau rumah idaman. Yang kedua manfaatnya yaitu kalian mampu menyebutkan contoh-contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi ada pun tujuan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak. Yang pertama, jadi setelah mengolah informasi yang ada pada teks bacaan, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang arsitek. Dan yang terakhir, tujuannya anak-anak, dengan menganalisis gambar, kalian mampu untuk membedakan perilaku-perilaku mana yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Jadi itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekalian, sekarang saya mau tanya, siapa yang suka menggambar? Saya.
Ya, silakan turun tangan. Jadi kalian sepertinya semuanya suka menggambar. Ya, Ica, gambar apa yang kamu suka? Rumah. Gambar rumah. Baik, jadi kalian sepertinya semua suka dan memiliki bakat dalam menggambar. Sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu apa itu menggambar? Siapa lagi? Siapa? Itu Menggambar dalam mencoret-coret buku dan mewarnai. menggambar adalah mencoret di buku dan mewarnai. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Jadi, walaupun jawaban kalian belum sempurna, tapi kalian sudah punya keberanian dalam menjawab pertanyaan. Jadi apa itu menggambar? Nah, jadi menggambar itu anak-anak itu adalah suatu kegiatan membentuk imaji dengan pilihan teknik dan alat. Jadi ketika kita menggambar ini Yonas, itu ada teknik yang kita gunakan, ada juga alat yang kita gunakan. Ya, ketika kalian menggambar, biasanya alat-alat apa saja yang kalian gunakan? Siapa yang tahu? Pensil. Pensil. Endah. Spidol. Spidol. Puska. Gambar. Buku gambar. Yonas. Mister. Anak-anak sekalian, yang kalian sebutkan itu tadi, itu adalah alat-alat yang bisa kita gunakan saat menggambar. Anak-anak sekalian, ketika menggambar ini kita memerlukan teknik. Jadi ada dua teknik anak-anak untuk menggambar. Yang pertama itu teknik basah. Yang kedua adalah teknik kering. Jadi itu dua teknik yang kita gunakan saat menggambar. Coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini anak-anak? Rumah. Gambar rumah. Jadi bagus tidak gambar? Bagus. Jadi gambar ini anak-anak, ini adalah salah satu contoh gambar 3 dimensi. Siapa yang buat? Jadi yang buat gambar ini anak-anak seorang arsitek. Ya, siapa yang tahu apa itu gambar 3 dimensi? Edil, apa itu gambar 3 dimensi? Gambar yang berbentuk seperti rumah. Tepuk tangan dulu. Anak sekalian, jadi gambar 3 dimensi itu adalah gambar yang memiliki ukuran panjang, ukuran lebar dan Luas. tinggi dan tinggi. Jadi itu disebut gambar 3 dimensi. Jadi gambar ini tadi dibuat oleh siapa anak-anak? Siapa itu arsitek? Terserah. Orang yang menggambar rumah. Arsitek orang yang menggambar rumah. Tepuk tangan dulu untuk arsitek. Baik, jadi anak-anak sekalian, jadi arsitek itu adalah orang yang ahli dalam bidang perancang bangunan atau dalam bidang merancang bangunan. Anak-anak sekalian, ketika seorang arsitek ini menggambar sebuah bangunan, ada hal yang perlu ia perhatikan. Untuk mengetahui hal apa itu, maka saya akan membagikan teks bacaan kepada kalian. Saya minta kalian membaca teks ini. Setelah teksnya dibaca sebentar, saya akan menyampaikan pertanyaan. Sudah? Sudah dibaca teksnya, anak-anak? Kalau sudah baca, sekarang saya mau tanya. Dari teks tersebut, kira-kira hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang arsitek? Siapa? Ica. Luas dan tinggi bangunan yang mereka bangun. Ya, tepuk tangan dulu untuk anak-anak sekalian. Seperti yang kita sampaikan bahwa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang arsitek itu adalah luas dan keliling bangunan yang mereka bangun. Jadi, anak-anak sekalian, ketika
kita menggambar ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Jadi di sini saya tampilkan ada 4 langkah yang perlu diperhatikan oleh kita saat menggambar. Ya, Endah, langkah yang pertama apa? Tentukan objek yang akan kalian gambar. Langkah yang kedua, Rizka. Langkah yang kedua untuk menggambar. Mengetahui bagian-bagian objek yang digambar. Mengetahui bagian-bagian objek yang digambar. Yang ketiga, Yunas. Apa langkah yang ketiga ketika kita menggambar? Membuat sketsa dari objek yang digambar. Membuat sketsa dari objek yang digambar. Dan yang terakhir, Ijil. Memberikan komposisi warna pada objek yang digambar. Memberikan komposisi warna. Kalau kita mau gambar supaya warnanya bagus anak-anak, kita harus beri warna. Hai. Halo. Halo. Hai. Semangat. Makasih Kak. Alan masih semangat. Baik. Jadi itu tadi langkah-langkah yang perlu kita perhatikan saat menggambar. Anak-anak sekalian, untuk mengasah kemampuan kalian dalam menggambar, saya akan membagikan lembar kerja. Jadi lembar kerja ini kalian diminta untuk menggambar bangunan atau rumah tidak. Jadi anak-anak sekalian, gambar yang kalian buat sebentar itu akan saya nilai. Sekali lagi, gambar yang kalian buat ke anak-anak adalah gambar rumah atau gedung. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, sekarang saya minta beberapa anak untuk menunjukkan gambarnya kepada teman-temannya. Saya minta Eko. Eko, tunjukkan hasil gambarmu kepada teman-temanmu. Angkat. Ya, lebih tinggi lagi. Bisa lihat gambarnya? Ya. Bagus ya? Ya Pak. Kita tepuk tangan dulu untuk Eko. Saya minta satu orang lagi. Saya minta Kian Pak. ya, Eko, silakan kembali ke tempat. Ya, coba perhatikan gambar yang dibuat oleh Alan. Coba angkat gambar Alan. Kian. Gimana? Gambarnya bagus? Tangan dulu untuk Alan. Ya, sekarang saya minta yang lain juga pukul. Sekarang saya minta yang lain juga pukul. Pukul hasil gambarnya. Ya, baik anak-anak. Jadi saya sudah cek hasil kerja kalian. Jadi kalian itu luar biasa anak-anak. Jadi komposisi warna dari gambar yang kalian sudah buat itu sangat bagus. Jadi anak sekalian masih semangat? Masih Pak. Masih semangat? Masih Pak. Kalau begitu biar lebih semangat, saya minta kalian untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati.
Kita nyanyi sama-sama ya dengan penuh semangat. Kalau kau 1, 2, 3. Kalau pasukan ditepuk tangan. Kalau pasukan ditepuk tangan. Kalau pasukan dihentakkan buat itu. Kalau pasukan ditepuk tangan. Kalau pasukan disentak kaki. Anak-anak sekalian, jadi tadi kita bicara tentang seorang arsitek. Jadi seorang arsitek ini ketika dia menggambar, ketika dia merancang sebuah bangunan, dia harus memiliki nilai-nilai baik. Nilai baik yang harus dimiliki oleh seorang arsitek ini anak-anak adalah nilai jujur atau nilai kejujuran. Jadi seorang arsitek itu harus jujur. Jujur dalam hal apa? Dari seorang arsitek itu anak-anak harus jujur dalam hal menyampaikan ukuran bangunan sebenarnya. Jadi sikap jujur ini anak-anak itu mencerminkan sila Pancasila. Jadi ketika kita memiliki sikap jujur berarti kita sudah mengamalkan sila Pancasila. Coba perhatikan ini anak-anak, gambar apa yang kalian lihat di sini? Gambar jadi burung Garuda ini atau yang kita sering sebut adalah Pancasila. Jadi Pancasila ini anak-anak itu berasal dari kata atau berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi kata Pancasila ini dibentuk oleh dua kata, yaitu ada kata panca, ada kata sila. Panca itu artinya lima, sila artinya ya, Pancasila artinya 15. Setiap sila itu memiliki simbol masing-masing. Sila pertama disimbolkan dengan bintang. Sila kedua icat. Sila ketiga. Sila keempat. Sila kelima. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Anak-anak sekalian, jadi fokus pembelajaran kita yaitu hari ini yaitu tentang sila pertama. Sila pertama tadi dilambangkan dengan bintang. Jadi mengapa dilambangkan dengan bintang? Jadi bintang ini anak-anak, ini dia. Jadi bintang itu melambangkan sebuah cahaya, yaitu cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Kalau kita perhatikan di sini, di belakang bintang ini ada warna apa? Jadi bintang itu warna latarnya adalah hitam. Mengapa diberi warna hitam? Karena warna hitam itu mengandung arti bahwa jadi sila pertama ini anak itu memiliki makna. Apa saja maknanya? Jadi makna sila pertama ada 4. Yang pertama, saya sedih Rizka untuk membacanya. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Ya, Yonas, yang kedua, maknanya. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Jadi itu makna-makna dari sila pertama Pancasila. Jadi makna-makna ini harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa pengamalan sila pertama Pancasila? Mari kita saksikan video berikut. Saya minta kalian untuk menyaksikan video ini dengan penuh perhatian. Karena setelah videonya ditonton, saya akan menyampaikan beberapa buah pertanyaan.
Sudah nonton videonya? Ya, saya minta video yang jawab. Dari video itu tadi video, contoh pengamalan sila pertama misalnya apa? Salat dan mengaji. Sholat dan mengaji. Hendak Berdoa sebelum belajar. Tepuk tangan dulu untuk Hendak. Anak sekalian, yang kalian sebutkan tadi itu adalah contoh-contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Masih banyak contoh lain. Siapa yang bisa sebutkan contoh lain dari pengamalan sila pertama? Hendak. menghargai orang yang sedang beribadah. Menghargai. Tepuk tangan untuk ini. Jadi contoh lainnya tadi, misalnya rajin ke tempat ibadah, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar. Jadi anak-anak sekalian, untuk menguji pemahaman kalian terkait pengamalan sila pertama ini, saya akan membagikan LKPD ini kepada kalian. Jadi di LKPD ini anak-anak, kalian diminta untuk menganalisis gambar. Jadi di dalam LKPD ini ada 6 buah gambar. Jadi kalian diminta untuk menganalisisnya, gambar mana yang sesuai dengan sila pertama dan gambar mana yang tidak sesuai dengan sila pertama. Sudah? Sudah semua? Sudah, saya minta kelompok 1 untuk presentasi hasil kerjanya di depan. Kita yang lain harus mendengarkan hasil pekerjaan dari kelompok 1. Gambar 1. Mengejek orang lain. Suaranya lebih besar, terus ke sini lagi ya, jangan terlalu depan. Ya. Gambar 1. Mengejek orang lain. Tidak sesuai. Alasan: mengejek membuat orang sakit hati. 2. Menggali pasir. Sesuai. Menggali pasir memanfaatkan lingkungan. Gambar 3. Mencuri. Tidak sesuai. Mencuri tindakan dosa. 4. Belajar kelompok. Sesuai. Belajar kelompok bisa saling berbagi. Gambar 5. Bertani. Sesuai. Bertani memanfaatkan lingkungan. Gambar 6. Olahraga. Sesuai. Olahraga membuat tubuh kuat. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 3. Gambar 1. Contoh: mengejek orang lain. Tidak sesuai. Karena tindakan mengejek orang lain tidak sesuai dengan sila pertama. 2. Bekerja. Sesuai. Bekerja membuat manusia cepat hidup. 3. Mencuri. Tidak sesuai. Mencuri melanggar perintah Tuhan. 4. Belajar. Sesuai. Belajar buat orang kita. 5. Bertani. Sesuai. Dengan bertani manusia olahraga. Sesuai. Olahraga membuat tubuh sehat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Hai. Halo. Oke, terima kasih. Kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Kami minta LKPD-nya dikumpulkan. Anak-anak sekalian, jadi dari hasil pekerjaan kelompok kalian, jadi kalian ini sudah bisa membedakan mana yang, coba perhatikan di sini Laras. Jadi kalian sudah bisa membedakan sikap mana atau perilaku mana yang sudah mencerminkan sila pertama dan perilaku mana yang tidak mencerminkan sila pertama. Jadi setelah kegiatan ini kalian juga diharapkan supaya bisa mengamalkan sila pertama.
itu gunanya kita sekolah supaya kita mengetahui nilai-nilai baik. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus tidak boleh kita perbuat. Apa yang mencerminkan sila pertama kita buat, yang tidak mencerminkan tidak boleh kita buat. Anak-anak sekalian, jadi kita masuk di bagian akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan kita? Ayo jawab. Jangan malu-malu. Ya, Billy. Setiap sila memiliki makna. Setiap sila memiliki maknanya masing-masing. Tepuk tangan dulu. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Tepuk tangan dulu. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah bahwa gambar 3 dimensi itu adalah gambar yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan oleh seorang arsitek tadi adalah lilin dan luas bangunan yang mereka bangun. Jadi yang berikut seperti yang Erik bilang, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Yang terakhir, jadi setiap sila memiliki makna. Oleh karena itu, kita harus mengamalkan sila Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menguji pemahaman kalian akan materi kita hari ini, saya akan membagikan soal evaluasi ini kepada kalian. Jadi kalian bisa mengerjakan, jadi kalian diminta dan harus mengerjakan soal ini secara individu masing-masing, tidak boleh kerja sama. Silakan kalian kerjakan soal ini. Sudah? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah silakan kumpul. Ya, sudah kumpul semua? Kumpul, silakan duduk. Silakan duduk di tempat masing-masing. Saya akan memeriksa hasil pekerjaan kalian. Jadi untuk waktu yang sekarang, saya minta kalian tetap diam, coba baca buku sampai saya selesai memeriksa hasil pekerjaannya. Hai. Halo. Hai. Ya, baik anak-anak.
sudah periksa hasil pekerjaan kalian. Jadi ada beberapa yang perlu mengikuti pembelajaran remedial atau perbaikan karena nilainya masih rendah. Tapi lebih banyak yang sudah memperoleh nilai tinggi. Anak sekalian, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, saya ingatkan saat ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga kesehatan. Caranya yang pertama selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Jaga jarak. Yang kedua, jaga jarak. Yang kedua, jaga jarak. Dan yang ketiga, sering-sering cuci tangan pada air yang mengalir. Jadi dan terakhir menghindari kerumunan. Jadi itu cara-cara kita supaya kita tetap sehat selama masa pandemi COVID-19. Jadi itu pesan saya. Sebelum kita pulang, mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Saya minta Eko untuk memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdiri, ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih pada anak itu, silakan duduk. Dan anak sekalian, jadi pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini. Jadi kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Mari kita pulang, jaga keselamatan selama dalam perjalanan. Selamat siang untuk kita semua.